Selamat siang, jumpa lagi kita di V-Farm. Kali ini kita mau menjelaskan tentang apa, Gilang? Perairan. Sistem pengairan atau sistem air yang ada di Ekosistem ini. V-Farm ini. Inilah yang merupakan inti dari ekosistem yang ada di V-Farm ini. Mari kita lihat. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini dia tandon air kita. Jadi air datang dari kolam ikan turun ke sini. Di sini ada biowall lagi untuk bakteri. Lalu kemudian disaring ke sini. Ini tempat saringan. Lalu kemudian ke situ. Nah, air yang di sini sudah merupakan air yang penuh dengan gizi, yang sudah menjadi nitrat. Lalu dari air ini dipompa ke tempat sayuran. Tempat sayuran. Jadi ini makanan buat sayur. Dipompa ke sayuran, lalu dari sayuran turun lagi ke filter yang di sini, bak yang di sini. Nah, coba jelaskan, Gilang. Yang di sini datang dari jadi dari greenhouse kita sebutnya, untuk nutrisi tanaman agar tanaman bisa berkembang bisa tumbuh dengan nutrisi yang kita dapatkan dari ikan 100%. Jadi ini kita katakan jadi, organik. Nutrisi organik untuk sayuran betul-betul datang dari hanya dari ikan, dari kotoran ikan. Dan karena itu maka air di sini hanya berputar aja. Memang dari waktu ke waktu kita tambahkan air baru. Ini adalah air baru dari sumur. Karena tiang hari bisa ada penguapan. Kalau ada penguapan kita tambahkan sedikit. Begitu tidak kita stok. Maka jadi air hanya mengalir terus. Nah, kemudian pompanya ada 2 pompa. Betul. Coba jelaskan, Gilang. Pompa yang ini tujuannya untuk menghisap air yang tadinya datang dari tanaman, dari greenhouse, untuk dikembalikan lagi ke ikan. Karena nitrat yang sudah dipakai di sini, dipakai oleh tanaman, itu kembali lagi ke sini, berkurang kan nitratnya, sehingga kita tambahkan air dan mendapatkan air yang lebih bersih untuk ikannya. Begitu. Jadi ini bekerja 24 jam. Ya, 24 Masing-masing jam. 750 watt. 750 watt. Yes. 24 jam. Dan ini kemudian di sini air pasti lebih jernih karena sudah diserap sebagian zat-zatnya oleh tanaman. Dan kita juga tambahin air baru. Kita tambah air dari waktu ke waktu untuk menutupi kekurangan dari penguapan dan juga penyerapan dari tumbuhan itu sendiri. Nah, kalau Anda lihat di sini lebih dekat, kita pakai ultraviolet, lampu ultraviolet di bawah. Coba lihat di sini. Kita lihat yang hijau-hijau itu ada lampu ultraviolet di bawah. Di sana juga gunanya adalah untuk mematikan bakteri, jamur terutama, atau zat-zat yang bisa dimatikan melalui adanya lampu ultraviolet. Nah, itu dicemplungin aja di situ. Sehingga air memang hanya mengalir, berputar saja. Kita tidak hanya menambah air baru kalau ada penguapan dan penyerapan. Nah, mari kita lihat sekarang. Kita lihat aja sekarang di sini. Ini air yang dari ikan tadi itu keluar melalui pipa naik ke atas ke Venturi. Lihat sini, Gilang. Coba jelaskan, Gilang, bagaimana bekerja Venturi. Jadi pompa yang tadi udah dikasih lihat, itu aliran pipanya pertama ke Venturi ini. Tujuannya adalah satu, untuk menembak air yang tadinya bersih untuk kembali ke ikan, dan juga kita masang selang udara sebenarnya, itu agar si ikannya di dasarnya tetap mendapatkan oksigen, yang hanya dari atas. Jadi oksigen
kita sebar sebanyak 3 venturi sehingga ikannya penuh oksigen, hidupnya lebih baik, dan sistem ekosistem ini bisa berjalan dengan baik juga. Karena dari semua bak yang ada, alirannya dari satu pompa yang menuju ke bak-bak ikan ini. Nah, ini jadi udara yang keluar dari venturi itu sebenarnya adalah hasil dari tekanan air yang kemudian kita pakai selang mengisap udara, lalu kemudian udara keluar situ. Dengan demikian oksigenasi itu berjalan dengan sangat baik. Yep. Nah, dari sini kemudian dia ke bak melalui pipa ini. Nah, coba jelaskan pipa ini, Gilang. Nah, ini pipa apa ini pipa? Seperti yang kita sudah tunjukkan, bak tadi di mana air dari bak-bak ikan ini mengalir. Aliran pertama adalah dari pipa ini. Inilah pipa yang menyerap kotoran-kotoran ikan yang solid, serta zat-zat ikan dari kotoran ikan itu masuk pertama dari pipa ini. Dari pipa ini turun ke bawah dan masuk ke gentong. Nah, dari situ difiltrasi sehingga kita mendapatkan air yang lebih berjernih di kolam tersebut. Jadi semua awal-awal dari pipa ini semua, di mana satu bak ini terdiri dari 3 pipa. Nah, ini kemudian air itu kita tembakkan ke, mari kita ke sana. Mari kita lihat. Jadi kita ke greenhouse. Ayo kita ke greenhouse. Mari kita ke greenhouse. Ayo Gilang, tolong ditutup pintunya kalau sudah masuk biar serangga tidak masuk. Karena memang gunanya ada 2 pintu ini adalah untuk serangga. Ayo Mam, tolong tutup. Ya, yes, kita lihat. Gilang, coba jelaskan lagi Gilang di sini. Ini kita habis panen tadi. Tapi misalnya di sini, atau yang di sinilah bisa kita lihat gampang. Ini kebetulan kita kosong lagi habis panen. Jadi air yang dari tandon air itu, yang kolam besar, kolam dari ikan itu, ya, kita tembakkan ke sini. Kemudian dia mengalir ke sini, membawa udara lagi juga. Dengan demikian kadar oksigen dalam air ini bisa maksimal. Ini ada 1, 2, 3 juga. Jadi sistemnya sama persis dengan yang di bak ikan, namun di sini membawa nutrisi yang lebih padat untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Di tumbuh-tumbuhan di sini makannya dari air ikan yang dialirkan tadi itu. Nah, lalu dari sini, ya di bawah ini udah ada udang. Udangnya tidak masalah dengan nitrat karena tidak mengganggu mereka. Dan nitrat itu kita butuhkan untuk tanaman. Dari sini tetap saja kan udang juga punya kotoran. Kenapa bukan hanya udang saja kita pakai? Sudah cukupkah udang? Ternyata kotoran udang tidak cukup untuk makanan tanaman. Terlalu sedikit kotorannya dan zatnya untuk mencukupi kebutuhan tanaman kita. Karena itu tapi saja sehingga kita butuhkan air dari ikan. Nah, di situ sama juga fungsinya untuk menyalurkan kotoran dan kemudian air dari bak udang ini dan sayuran kembali ke tandon air kita lagi. Persis sama juga. Coba lihat Gilang. Yap. Jadi air yang sudah ada di bak udang ini akan masuk kembali ke pipa sama halnya dengan yang di bak ikan, dan akan mengalir ke kolam yang kecil tadi yang sudah kami tunjukkan agar ditembakkan kembali ke bak ikan. Nah, disinilah ya, ikan akan menggunakan air yang lebih bersih dibandingkan dari tumbuhan, karena sini sudah diserap oleh tumbuhan zat-zat nitrat tersebut sehingga airnya akan lebih jernih dan lebih bersih. Gitu. So, kita lihat air hanya berputar dari ikan ke tandon, dari tandon ke udang dan sayuran, dari sayuran kembali lagi ke tandon, kembali lagi ke ikan.
maka dia menjadi satu sirkulasi, satu ekosistem pada dasarnya dengan 3 jenis spesies, 3 spesies atau ada udang, ada sayur, dan ada ikan. Betul. Begitu Itulah kira-kira. hasil tumbuhan Oh, yang ini hasil sudah panen. kami panen. Buat Oke, demikian tentang air dan sirkulasinya di dalam ekosistem di V-Farm. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam Salam. terus.